Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, saya dari kelompok KKNIK Posko 37. Jadi termasuk agenda kita yaitu ngaji online. Sebenarnya saya belum bisa, jadi kita sama-sama ya. Ini hanya buat agenda, yang nanti kalau ada yang bisa diambil manfaatnya silahkan ambil. Dan kami sangat menunggu komentar serta kritik teman-teman semua. Dan di sini kami dari kelompok KKNIK Posko 37 menggunakan atau mengangkat membahas kitab Ta'limul Muta'alim, di mana kitab tersebut kurang lebih isinya itu tentang bagaimana caranya belajar bagaimana caranya belajar, seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya untuk anak-anak yang mulai belajar, mungkin yang dulunya dari sanawi sekarang naik ke kelas aliyah, yang dulunya aliyah ingin ke kuliah, nah di situ sangatlah penting bagaimana etika belajar, niat belajar, dan lain-lainnya. Nah, di sini kitab Ta'limul Muta'alim insyaallah akan bahas hal-hal tersebut. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengirim Fatihah kepada Sahibul Ta'limul Muta'alim atau musannif hadzal kitab, yakni Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Monggo. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibil kitab Ta'limul Muta'alim Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Di sini menggunakan 3 bahasa ya. Yang ini pertama bahasa Arab atau teks asli dari kitab. Terus yang kedua ada makna pesantren atau ya makna Jawa. Yang ketiga bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelum ke muqaddimah, ini ada sedikit biografi tentang Asy-Syaikh Az-Zarnuji yang saya baca dari kitab terjemah Ta'limul Muta'alim. Beliau Dr. Andes Haji Ali As'ad MM. Biografi Syekh Az-Zarnuji. Kata Syekh adalah panggilan atau kehormatan untuk pengarang kitab ini. Sedangkan Syekh Az-Zarnuji adalah nama warga yang diambil dari nama kota tempat beliau berada. Jadi Az-Zarnuji itu termasuk nama kota atau julukan bagi beliau. Di antara kedua kata itu ada yang menulis gelar Burhanuddin, yang artinya bukti kebenaran agama, sehingga menjadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, itu bisa dilihat dari Yunus Al-Ayan Sakris Majmu'ah Maktubah. Terus Syekh Az-Zarnuji kelahirannya ya, memang tidak banyak diketahui tahun lahirnya, akan tetapi ada yang mengatakan itu sekitar tahun berapa itu? Oh ini di sini tercantum wafatnya. Wafatnya tahun 640 Hijriah atau 1242. Itu wafatnya. Ada yang mengatakan juga 591 Hijriah. Nah, Syekh Az-Zarnuji belajar dari para ulama besar waktu itu, antara lain seperti dalam Ta'limul Muta'alim sendiri ada Burhanuddin Ali bin Abu Bakar dan sebagainya, banyak sekali guru-guru beliau.
Terus kitab karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, satu-satunya pustaka tetap abadi sampai sekarang adalah Ta'limul Muta'allim ini. Jadi kitab ini sudah ada sejak zaman akhir-akhir Abbasiyah itu loh. Itu kitab ini sudah ada. Jadi kitab yang katanya itu di universitas manapun, universitas besar itu dikaji atau diteliti bagaimana sih konsepnya, terus diterapkan pada peserta didik dan bagaimana hasilnya. Nah, di situ. Perjalanan kitab Ta'limul Muta'allim. Pertama kali diketahui naskah kitab ini dicetak di Jerman tahun 1709 oleh Randalus. Nah, itu perjalanannya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus ada juga kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'limul Muta'allim, itu disyarahnya ya. Jadi kitab Ta'lim itu disyarahi oleh sinten niku? Oleh ulama juga, lupa namanya, atau di komentar syarah, bisa juga komentar atau penjelasan. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim telah disyarahi menjadi satu kitab baru tanpa judul sendiri oleh Syekh Ibrahim. Nah ini Syekh Ibrahim bin Ismail yang selesai sekitar tahun 996 Hijriah. Terus pembahasan dalam kitab ini ada isi kitabnya itu, di antara lain ada metode belajar. Metode yang digunakan itu banyak sekali, fasal-fasalnya tadi ada. Terus ada hadisnya juga di dalam kitab ini, ada sekitar 21 hadis tentang Ta'limul Muta'allim atau apa namanya? Tata cara belajar. Itu menurut Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Terus kitab Ta'limul Muta'allim sampai di Indonesia itu kapan? Nah, ini yang masih tanda tanya. Jadi belum pernah diketahui secara pasti kapan kitab Ta'limul Muta'allim pertama kali masuk di Indonesia. Jika diasumsikan bahwa nek ono sing ngomong atau ada yang bilang jika diasumsikan dibawa oleh para wali songo, maka kitab tersebut telah diajarkan di sini mulai abad 14 Masehi. Jadi ada yang mengatakan kalau kitab Ta'lim itu dibawa ke Indonesia oleh Wali Songo berarti sekitar tahun 14 Masehi, abad 14 Masehi. Tapi kalau diasumsikan bersama periode kitab-kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani, maka Ta'limul Muta'allim ini baru masuk Indonesia pada akhir abad 19 Masehi. Nah, itu perbedaannya. Ada yang mengatakan dari Wali Songo, ada juga yang mengatakan dari dari Imam Nawawi Al-Bantani. Masuk ke mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, Ar-Rahmani kang mewelas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang mewelas asih ing dalam akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdu utawi sakabehane puji kang patang perkara, lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah, alladzi faddala kang wis ngutamaake sapa Allah bani adama ing bani Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Wassalatu lan rahmat ta'dim ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi kang dadi bendorone wong Arab, wal ajami lan wong ajam, wa ala alihi lan mareng piro-piro keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi, ya nabi'il ulumi kang dadi sumbere piro-piro ilmu, wal hikami lan hikam. Nah, di sini alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam. Jadi segala puji bagi Allah
Tuhan yang mengunggulkan manusia atas semesta alam dengan ilmu dan amal. Jadi Allah mengunggulkan manusia dengan ilmu dan alam. Yang kedua, sholawat semoga melimpah untuk Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan atau bendoro itu apa? Orang Arab dan Ajam. Ajam itu selain Arab itu namanya Ajam, termasuk Indonesia ini termasuk Ajam. Ajam itu orang selain Arab. Nah, juga keluarga para sahabat yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Terus, falamma ra'aitu wa ba'du lan sakwise mengkono-mengkono bismillah sholawat. Bismillah, hamdalah dan sholawat. Jadi wa ba'du isinya itu seperti itu. Falamma ra'aitu mongko nalikane ningali sapa ingsun kathiron ing wong akeh min tulabil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu fi zamanina ing dalam zaman kita yajiduna hale podo temen-temen sapa talibul ilmi ilal ilmi maring ilmu wala yasilu lan ora podo hasil sapa talibul ilmi au min manafi'ihi utawa ora podo hasil manfaat wa thamaratihi lan biro-biro buah ilmu. Jadi pada zamannya itu, pada zaman siapa tadi ini? Syekh Zarnuji. Jadi melihat atau mengamati santri-santrinya atau peserta didiknya, itu dalam belajar sangat sungguh-sungguh. Tetapi apa? Tetapi di situ tidak bisa berhasil ilmunya atau tidak bisa mengambil manfaat ilmunya atau buah ilmu. Jadi cuma belajar, belum bisa sampai ke tingkatan bisa menikmati ilmunya, dalam artian bisa menyebarluaskan baik untuk dirinya sendiri, dilakukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Karena apa? Nah, di sini disebutkan mana tadi? Wahya utawi samarah atau buah al amalu iku nglakoni bihi kelawan. Nah iki jadi tidak bisa mengambil buahnya atau manfaatnya, yaitu amal bihi kelawan ilmu wan nasru lan nglakokake ilmu. Yukhramuna hale podo keling-kelingan atau terhalangi sapa talibul ilmi lima krana barang annahum kang setuhune talibul ilmi akhtau iku padha gawe akhtau iku padha gawe apa sih mana akhtau iku padha keluputan atau salah sapa talibul ilmi tara yang wahu ing pira-pira dalane ilmu. Jadi di sini banyak sekali yang bersungguh-sungguh dalam belajar, tapi dia bisa mengambil buahnya atau mengambil kemanfaatannya ilmu. Karena apa? Karena salah jalan. Nah, di sini nek salah jalan atau salah jalan yo senajan itu apa bahasa Indonesianya? Nek wong salah jalan, orang yang salah jalan senajan lagi apa ya Mas? Walaupun itu kecil ya pasti tidak sampai. Apalagi kalau besar. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam apa? Pada zamannya Syekh itu seperti itu. Banyak sekali santri-santri yang mengaji dengan serius, bersungguh-sungguh, tapi
tidak bisa mengambil manfaat ilmunya dan barokahnya karena apa? Karena salah jalan. Nah, ini pada pembahasan yang akan lanjut di dalam kitab ini itu ada tuntutan-tuntutannya ya. Beberapa pasal-pasal tadi akan disebutkan nanti. Nah, di sini wataroku lan olehe podo ninggal syaraitahu ing pira-pira syarate talibul ing pira-pira syarate golek ilmu. Wa kuluman lan saben-saben wong akhta'at tariqa kang keliru sapa man at-tariqa ing dalan dola mongko sasar sapa man wala yanalu lan ora oleh sapa man al maqsuda ing kang den sejo qala au ajal. Nah, di sini sudah disebutkan senajan wonge salah dalan, senajan itu meskipun itu kecil qala au ajal utawa besar, itu maksudnya tidak akan sampai karena salah jalan. Aratu mongko karep sapa ingsun wa ahbabtu lan demen sapa ingsun ayyubayyina ing ento nerangake sapa ingsun lahum maring thalibul ilmi. Nah, di sini Syekh Ar-Ranusi itu senang dalam artian ingin menulis atau ingin mengutarakan pendapatnya, yaitu berupa kitab Ta'limul Mu'ta'alim untuk dikaji para santri. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Berapa menit, Mas? Sudah berapa menit? 15 menit. Nah, di sini itu baru pembukaan ya, muqaddimah. Terus fam aradda ahabbu, terus dilanjutkan. Alama aradtu fil kutub, alama raaitu fil kutub. Alama ingatasi barang raaitu kang wis ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalam kutub, wasami'tu lan ngerungu sapa ingsun min asatidhi saking pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikam lan hikmah. Jadi beliau Syekh Az-Zarnuji ingin atau senang akan kitab ini, ingin mengarang kitab ini itu berdasarkan dari guru-guru beliau yang punya ilmu dan punya hikmah atau pengetahuan yang banyak. Jadi mboten tidak hanya mengarang, tapi beliau berdasarkan pada ilmu atau pada guru hadis dan Al-Quran. Rojaan ad-du'a li minar rohibina fi. Rojaan krono ngarep-ngarep ad-du'a ing donga li maring ingsun minar rohibina saking wong kang padha demen fihi ing dalam ilmu. Al-mukhlasina kang padha ikhlas bil fauzi kelawan merkoleh kang disejo wal kholasi lan selamat fi yaumiddin ing dalam dina kiamat. Ba'dama ing dalam sakwise barang istah apa itu? Balik ya. Istakhartu kang wis amrih bagus sapa ingsun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala fi ing dalem karep ingsun gawe katerangan. Nah, terus wasamaituhu lan jenengi sapa ingsun ing kitab Ta'limul Muta'allim ing aran Ta'limul Muta'allim. Thariqat ta'allumi ing dalane sinau atau dalane aji. Wa ja'altuhu lan dadekaken ingsun fusulan ing kitab fusulan
Fusulan iku fusulan ing pira-pira fasol. Jadi setelah mengarang kitab terus dinamai dengan ta'lim muta'alim. Kemudian beliau di mukadimah ini dijelaskan fasal-fasalnya. Sekitar ada 13. Yang pertama itu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Itu fasal tentang pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Terus yang kedua ada faslun fin niyati halit ta'allum, tentang niat dalam belajar. Terus yang ketiga faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wathawabi. Yang ketiga ada kata memilih guru, memilih ilmu, memilih guru, teman, dan tentang ketabahan. Itu yang ketiga. Yang keempat ada faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang penghormatan ilmu dan ulama. Terus faslun yang kelima ada fi jiddi wal muwadzibati, itu tentang ada faslun tentang ketekunan, kontinuitas dan minat. Yang keenam faslun fi bihayatis sabaqi wa qudrihi wa tartibihi, ada tentang permulaan belajar, kualitas dan tertib belajar. Yang ketujuh ada faslun tawakal fit tawakkuli, yaitu tentang tawakal. Yang delapan ada faslun fi waqti tahsili, yaitu tentang waktu keberhasilan. Sangat lengkap. Yang kedelapan, yang kesembilan tentang faslun fi syafaqati wan nasihati, yaitu tentang kasih sayang dan nasihat. Terus ada faslun tentang istifadah atau faslun fi istifadati. Ada faslun fi wara'i halat ta'alumi, ada tentang warok ketika belajar. Warok itu apa ya? Nanti bisa dibaca-baca lagi. Di sini saya hanya menyampaikan sebisanya. Kalau dengan pemirsa semua yurithu al-hifdhu wan nisyan. Ada tentang penyebab hafal atau penyebab lupa. Apa saja yang bisa cepat hafalan dan juga apa saja yang menyebabkan lupa. Di pasal 12 akan diterangkan. Terus yang ke-13 faslun fima yajlibu rizqa wa ma yanfa'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Wa taufiqi akan datang karena waktu yang kurang mencukupi, jadi hanya pengantar. Semoga juga ini mengingatkan pada kita selaku masih status kita kan masih belajar ya. Marilah kita tahu atau kita ingat-ingat bagaimana caranya belajar sih, adabnya belajar, tata caranya belajar, hormat ilmu, hormat guru. Meskipun sudah mungkin yang baru lulus sanawiyah ke aliyah atau yang aliyah ingin ke perguruan tinggi, itu tolong meskipun sudah menjadi tingkat mahasiswa, pada gurunya, pada ilmu, jangan sembrono, atau dalam artian tetaplah memuliakan guru kita, memuliakan ilmu, dan apa-apa yang diperintahkan guru yang baik ya didengarkan. Kalau di kuliah masih dosen, senajan dosen yaitu guru kita,
kita wajib hormat, kita wajib menghormati, kita wajib ta'zim karena itu guru kita. Mungkin itu insyaallah akan disambung kalau masih ada waktu ya, tentunya masih berjumpa lagi dari kami Posko 37 KKN 3 IAIN Kudus. Saya pribadi nama Iqbal Mubarak, mohon pamit. Apabila ada kata-kata atau penjelasan dari saya pribadi yang kurang pas, silahkan di komen-komen ya. Nanti ada door prize dari ketua KKN kita Posko 37. Kalau ada yang bisa diambil, silahkan diambil, dalam artian sekelumit atau sedikit yang baik, walaupun sedikit silahkan diambil. Banyak salahnya semuanya tinggalkan. Wa'afu minkum, akhirul kalam. Syukran ala husni ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.